tahun 2025 alokasinya nggak main-main, 9,55 juta ton pupuk subsidi. Duitnya kurang lebih, harganya juga murah, NPK 2.300 per Pernah nggak sih kalian dengar keluhan petani soal pupuk subsidi? Katanya subsidi besar-besaran tapi pupuknya langka. Katanya harga murah tapi petani tebus pupuk jam 3 pagi. Katanya buat petani kecil tapi yang panen duluan malah pengepul dan oknum. Tahun 2025 subsidi pupuk tembus 46 triliun lebih. Tapi pertanyaannya sederhana. Pupuk subsidi ini sebenarnya untuk siapa? Indonesia tuh negara dengan petani terbanyak se-Asia Tenggara. Tapi kebutuhan pupuk kita juga luar biasa. Makanya setiap tahun pemerintah kasih subsidi pupuk. Dan tahun 2025 alokasinya nggak main-main. 9,55 juta ton pupuk subsidi. Duitnya kurang lebih 46,8 triliun. Mantap kan? Rinciannya, urea 4,63 juta ton, NPK Ponska 4,27 juta ton, NPK khusus kakao 147.000 ton, pupuk organik 500.000 ton. Harganya juga murah. Urea 2.250 per kilogram, NPK 2.300 per kilogram, NPK khusus kakao 3.300 per kilogram, organik cuma 800 per kilogram. Tapi faktanya di lapangan justru banyak petani nggak bisa akses. Untuk dapat pupuk subsidi syaratnya ketat, harus terdaftar di IRDKK, harus punya lahan maksimal 2 hektar, harus masuk di kelompok tani. Masalahnya, banyak petani belum ngerti cara daftar di IRDKK, banyak yang nggak tergabung di kelompok tani, ada yang punya lahan 2,1 hektar, otomatis gagal subsidi. Contoh nyata, Pak Sarman di Lampung sudah 10 tahun tanam jagung. Tapi tahun ini ditolak kios pupuk, karena dia nggak update data IRDKK. Padahal dia petani aktif. Masalahnya gagal input karena sinyal di desa hilang-hilang. Awal Januari 2025, penyaluran pupuk subsidi resmi dimulai. Heboh, banyak petani di Jatim ngantri mulai pukul jam 2 pagi hanya untuk dapat jatah. Kata mereka, kalau nggak cepet, jatahnya habis, bisa-bisa harus beli pupuk non-subsidi. Harganya mahal minta ampun. Pemerintah bilang stok aman, contohnya di Jawa Timur, stok pupuk 3 kali lipat dari kebutuhan minimum. Tapi kenapa harus ngantri malam-malam? Jawabannya ada di distribusi yang nggak merata. Gapoktan boleh jadi distributor, tapi banyak yang belum siap. Di balik pupuk subsidi ini ada drama lain. Oknum pengepul dan calo beli pupuk subsidi via KTP petani, lalu jual keluar pulau dengan harga double. Pupuk subsidi masuk ke lahan sawit dengan skala besar, padahal regulasi bilang pupuk subsidi hanya untuk petani kecil. Data IRDKK bocor, diduga disalahgunakan oleh mafia pupuk. Dan lucunya, petani sawit yang kecil justru sering nggak masuk prioritas. Padahal mereka penyumbang devisa negara terbesar lewat ekspor CPO. Tahun 2025 jadi momen reformasi pupuk. Keluar Perpres nomor 6 tahun 2025, 7 prinsip subsidi. Tepat jenis, tepat jumlah, hingga tepat tempat. Permentan nomor 15 2025
tentang penyederhanaan distribusi dan pengawasan digital. Ada juga digitalisasi lewat e-pubers, IRDKK online, distribusi langsung via Gapoktan. Dan satu hal baru, singkong masuk daftar komoditas subsidi. Ini kabar gembira buat petani singkong yang selama ini terpinggirkan. Subsidi itu penting, tapi kalau nggak tepat sasaran, bisa jadi bencana. Solusi jangka pendek, permudah update IRDKK, cukup NIK dan verifikasi lapangan. Perluas penerima ke petani sawit dan hortikultura kecil. Jadikan pengawas distribusi berbasis komunitas. Solusi jangka panjang, subsidi langsung ke petani lewat transfer tunai, dorong petani pakai pupuk organik lokal, reformasi total distribusi, berbasis kebutuhan real time. Pupuk subsidi seharusnya jadi penyelamat, bukan jebakan. Dan pertanyaannya tetap sama, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pupuk subsidi ini? Petani kecil, mafia pupuk, atau sekedar angka politik anggaran? Kalau kamu petani, penyuluh, atau peduli pertanian, tulis di kolom komentar apa pengalamanmu soal pupuk subsidi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang melek soal realita di balik subsidi yang katanya untuk rakyat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.